Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Wulandari dengan NIM 2282200037. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Nah, siapa sih itu Sigmund Freud? Buat yang belum tahu, yuk simak videonya. Sigmund Freud merupakan salah satu orang yang berpengaruh dalam perkembangan psikologi. Beliau lahir di Republik Ceko pada tanggal 6 Mei 1856. Pada tahun 1860, beliau pindah ke Austria, tepatnya ke ibu kota Vienna. Di sana, akhirnya Freud memutuskan untuk masuk jurusan kedokteran sambil mengembangkan passionnya di bidang riset neuropsikologi. Kemudian, Freud bertemu dengan Joseph Breuer, yang pada saat itu merupakan seorang dokter yang sedang menangani pasien histeria. Saat pasien tersebut diinstruksikan untuk bercerita, pasien tersebut langsung sembuh dari kondisi lumpuhnya. Nah, kemudian dari situ ditemukan bahwa dengan bercerita saja mampu berdampak besar terhadap penanganan gangguan mental. Kemudian, sejak saat itu, Freud kembali ke Vienna dan mempraktikkan pengobatan terhadap pasien histeria dengan bercerita apapun yang ada di pikiran mereka. Freud yakin bahwa alam bawah sadar merupakan kunci semua perilaku manusia dan gangguan mental yang dialami. Secara umum, teorinya ini untuk menganalisis alam bawah sadar manusia, sehingga teori yang dia ciptakan ini dinamakan psikoanalisis. Dan nantinya psikoanalisis ini akan menjadi salah satu teori besar bagi perkembangan psikologi yang digunakan sampai sekarang. Kemudian, Freud membangun teori-teori tentang manusia dari akar teori psikoanalisis ini. Yang pertama, Freud percaya bahwa alam bawah sadar sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Kedua, Freud juga berkata bahwa seks adalah akar dari perilaku manusia. Yang ketiga, manusia tidak hanya terdiri dari satu entitas saja, melainkan ada 3 entitas, yaitu id, superego, dan ego. Dan yang terakhir, Freud berkata bahwa pengalaman masa kecil juga berpengaruh terhadap gangguan-gangguan yang kita alami saat dewasa. Sigmund Freud mengatakan bahwa setiap manusia pasti memiliki pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan. Ia juga mengatakan bahwa alam bawah sadar sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kepribadian manusia yang memiliki 3 komponen, yaitu pertama, ada id. Id merupakan dorongan atau nafsu primitif manusia tanpa memandang nilai dan norma, seperti nafsu makan, berolahraga, keinginan berhubungan seksual, dan lain-lain. Selanjutnya ada superego. Superego merupakan penegak aturan atau hukum, nilai dan norma yang adil dan terjadi konflik dengan id, seperti nasihat orang tua, aturan pemerintah, kedisiplinan diri, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada ego. Ego sendiri merupakan penghubung antara id dan superego, mengatur ego dalam konflik id dan superego agar semuanya seimbang. Ada beberapa cara untuk mengatasi ego yang kurang. Pertama, mengetahui pengalaman masa kecil yang berdampak di masa depan. Kedua, mengurangi kecemasan dengan cerita ke orang lain. Ketiga, menceritakan ke profesional atau ke psikiater. Dan yang terakhir, mengenali deference mekanisme yang baik. Adapun tahap perkembangan manusia menurut teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yaitu pertama, fase oral di umur 0-2 tahun. Karakteristik yang terlihat yaitu pada bagian mulut anak. Mulut sebagai alat pemuasan atau penikmat bahan pokok, seperti anak yang memasukkan makanan, mainan, atau apapun ke dalam mulut. Kedua, fase anal dari umur 2-3 tahun. Karakteristik yang terlihat yaitu pada bagian dubur sebagai kepuasan anak terhadap pencernaan saluran yang berjalan dengan baik. Yang ketiga ada fase falik dari umur 3-7 tahun. Karakteristik yang terlihat yaitu pada bagian kelamin untuk mengenal identitas diri dan memiliki tingkat seksualitas yang tinggi. Kemudian yang keempat ada fase laten dari umur 7-11 tahun. Fase laten merupakan fase yang menekankan seksualitas pada fase sebelumnya dan digantikan dengan keterampilan sosial dan intelektual. Dan yang terakhir ada fase genital dari umur 11 tahun sampai dewasa. Fase ini merupakan fase pubertas hingga berkembang menjadi manusia memiliki jati diri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.